Perkenalkan kami dari grup B dengan nama kelompok Angga Dukina Putra, saya sendiri dengan nama angkatan 2007-1088 dan ikuti Alhamdulillah dengan nama angkatan 2007-1086. Sini kita akan menjelaskan pertanyaan kami yaitu blok hidro. Pasti blok hidro nanti akan dibahas nanti. Apa saja yang dibahas? Yang pertama akan membahas latar belakang, kedua penjelasan permainan, yang ketiga jumlah pemain, yang keempat rincian permainan, yang kelima bentuk alas permainan balok, yang keenam cara permainan, yang ketujuh rules permainan, yang ke-8 penjelasan bonus block dan danger block. Latar belakang. Puzzle berasal dari bahasa Inggris yang berarti teka-teki atau bongkar pasang. Media puzzle merupakan media sederhana yang dimainkan dengan bongkar pasang. Permainan puzzle ditujukan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Hampir semua tantangan di sini menyangkut masalah logika. Puzzle mirip dengan riddle, namun riddle lebih memakai sekumpulan kata dan kalimat yang disusun sedemikian rupa untuk menyembunyikan sebuah rahasia dengan bentuk yang memusingkan, membingungkan, menjerumuskan, menyesatkan, serta mendistorsi pikiran Anda ke dalam ketidaktahuan. Di sini kami ingin menyatukan kedua unsur tersebut, di mana kita harus menyusun sebuah riddle dan harus ditebak oleh permainan tersebut. Maksud dari riddle tersebut. Pengertian permainan. Permainan ini merupakan permainan puzzle riddle di mana nanti terdapat pernyataan yang harus disusun oleh seorang pemain dan pemain harus menebak apa yang dimaksud oleh kata-kata dan yang disusun tersebut. Kata yang dihasilkan dari hasil menebak itu pun harus sama seperti kata yang dipilih oleh juri. Media yang digunakan. Jadi nanti di sisi balok yang diajak terdapat 7 riddle yang diberikan oleh kelompok musuh. Riddle tersebut tersusun dari 3 buah kalimat yang ditulis di sisi suatu balok yang disusun secara acak oleh kelompok musuh. Kelompok yang bermain harus memilih 3 balok yang berisi kalimat di antara 24 balok lainnya. Jika kelompok tersebut bisa menebak kata yang dipikirkan kelompok musuh beserta susunan yang tepat, kelompok tersebut mendapatkan 1 balok per orang yang berisi jawaban yang berhasil ditebak dan digunakan untuk menjaga agar susunan balok tidak jatuh. Permainan ini dilakukan secara bergantian. Kelompok yang paling lama bisa menjaga susunan balok tersebut memenangkan permainan. Jumlah pemain. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Yang pertama, kelompok bertindak sebagai juri yang akan memberikan riddle yang harus ditebak oleh pemain melalui media balok. Yang kedua, kelompok lainnya bertindak sebagai pemain. Rincian permainan. Nama permainannya sih blok hidro. Terus permainannya balok atau construction. Tujuannya memberikan riddle yang berguna untuk mengembangkan kemampuan berpikir untuk anak dan remaja dan juga sebagai wadah untuk menikmati kerjasama. Kebutuhannya 24 balok per pemain. Jadi ada 3 orang. Nanti 24 balok itu per orang. Jadi totalnya kalau dijumlah jadi 72 balok sebagai susunan, 7 balok per pemain. Totalnya ada 21 balok sebagai dewan leader, 1 balok untuk persiapan bonus blok, itu buat timer sama 1 untuk media tulis papan mata. Jadi papan itu terdiri dari yang buat nulis itu kayak pen gitu, apa tuh namanya, kayak penghapusnya itu pusatnya dari mana itu.
jumlah pemainnya 2 kelompok atau lebih, yang setiap kelompoknya terdiri dari 3 orang dan dimainkan secara bergantian. Nah, ini konsep alas permainannya. Jadi nanti pada sini, misalnya pemain 1 ini dan 2 ini, pemain 3 ini, satu tim. Nanti dia mengambil balok, wajib satu tim mengambil balok, balok itu ditempatkan di sini. Pemain 2 juga sama, pemain 3 juga sama. Jadi berhasil menyusun, mereka mendapatkan satu balok yang berada di tempat pemain itu. Balok tersebut dari jawaban itu ini bisa dipakai di sini, sama di sini. Ada 3, 1, 2, 3. Nanti digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk menjaga biar susunan balok di sini tidak terjatuh. Nanti pakai timer yang paling lama jatuh yang apa? Ini tempat balok tambahan, nanti misalnya dia dapat bonus balok bonus. Gitu. Dia bisa dapat balok di sini. Nah, bentuk alasnya sama kan yang tadi, di tempat balok, tempat susunan balok 1, 2, 3, 4 balok jawaban sama 4 balok bonus. Nah, bentuk baloknya seperti ini. Depan ini anggap saja sebuah balok. Nah, ini kan yang bisa di papan tulis magnet itu ada yang buat magnet yang di bawah ini sebagai penghapus. Nah, ini juga kita menggunakan papan tulis magnet di sisi balok ini. Gabungan dari unsur tersebut, balok dan papan tulis magnet. Ini cara permainan. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk keadaannya adalah juri langsung persiapkan dan menulis detail di sisi balok yang akan diketok susunannya dan jawabannya. Akan ditembak beserta susunan di jawabannya. Yang kedua, juri mempersiapkan ide-ide lain sebagai 7 leader sebagai lapangan. Ketiga, juri mengacak susun dan menyusun balok yang berisi kalimat leader secara acak dan meletakkannya pada sisi balok yang berisi leader di bagian itu. Nanti pas disusun. Ada satu sisi yang mempunyai papan tulis magnet. Nah, tulis magnetnya itu diletakkan di kayaknya susunan balok kan kayak panjang gitu, kayak kona. Pas di bagian situ, bagian yang ada papan magnetnya itu diletakkan di bagian yang tidak terlihat oleh pemain, di bagian dalam, arah dalam. Timer waktunya dimulai ketika pemain mau mengambil balok pertama atau telah memegang balok pertama. Pas pemain mau ngambil, pas dia sudah memegang balok itu timer dulu. Pemain yang bermain harus menebak susunan itu sebelum tepat. Jadi pemain itu harus menebak susunan itu. Ya. Karena ada pemain juga harus menebak kata yang juri ini. Dan nanti jawaban itu harus menebak kata jawaban itu. Nanti dia akan mendapatkan satu balok jawaban. Bukan untuk menjaga balok susunan balok tersebut tidak jadi. Jika pemain bisa menebak juga susunan yang tepat, kelompok tersebut mendapatkan satu balok per orang berisi jawaban yang masih tebak dan digunakan untuk menjaga susunan balok tersebut pada kerja tadi saya bilang. Setiap kelompok yang berhasil menjaga susunan balok tersebut dengan waktu terlama memenangkan pertandingan. Terus aturannya di sini, pemain tidak boleh bertindak curang seperti melihat data yang dimiliki oleh juri. Jadi nanti ada pemain tidak, misalnya 3 orang tuh mereka tidak boleh bekerja sama dengan satu orang lainnya, tidak boleh bekerja sama untuk melihat jawaban yang akan dilihat dari juri. Jadi nanti kan di susunan jawaban balok kan menghadap ke juri. Nah, yang belakang nanti dia tidak boleh bekerja sama saja, dia ada temannya di belakang juri. Jadi temannya itu melihat jawaban juri dan memberitahu ke pemain itu boleh, itu dianggap curang. Setiap kelompok yang bertindak
Sebagai juri harus menyiapkan detail dan harus berbeda dari individu kelompok lain. Nah, tujuannya kenapa saya buat terus ini supaya lebih seru dan kompetitif. Jadi tidak bisa menghafal terus, tidak terlalu membosankan. Yang ketiga, juri harus bertindak sportif dan tidak boleh mengubah ide yang sudah disusun. Jadi juri sudah menyusun ide dengan baik dan tidak boleh berubahnya selama pertandingan itu berlangsung. 4. Dimainkan secara bergantian. Pemenang ditentukan oleh lamanya waktu susunan balok tersebut tidak terjatuh. Yang kelima, pemain yang sudah mendapat balok tidak boleh mengembalikan ke susunan balok. Jadi pemain yang sudah mencabut balok dari susunan itu, balok tersebut yang sudah diambil dari susunan itu tidak boleh dikembalikan ke dalam susunan balok. Nah, jika melanggar rule tersebut, permainan akan dihentikan atau pemain atau juri yang melanggar diskualifikasi. Jadi kelompoknya itu diskualifikasi. Lebih tepatnya, satu orang pemain yang melakukan pelanggaran tersebut diskualifikasi. Jadi ada 3 pemain, satunya di dis, ada 2 aja. Nah, 2 itu harus lama-lamaan susunan balok untuk berbeda. Terdapat 3 tanda jawaban yang memiliki bonus. Bonus sendiri antara lain time ini 10 second. Yaitu waktu di timer itu hanya 1 menit 20 detik. Jadi dapat jawaban yang menentukan 10 second. Jadi nanti waktu di timer itu dikurangi 10 detik. Kedua, give one player a block. Jadi nanti kan ada tadi di sini ada tempat balok tambahan. Nah, dari pemain dapat hit bonus hit one player of block. Jadi nanti yang itu dia akan mendapatkan 1 dari sini dan hari diletakkan di salah satu dari 3 susunan balok pemain itu, 1 saja. Dan give one hit. Ini akan bahasa berikutnya. Bonus block sendiri nanti diketahui dari sisi belakang blok yang memiliki stiker bonus. Jadi kan baloknya sisi jawabannya kan menghadap ke arah juri. Nah, sisi belakangnya itu ada titiknya di stiker bonus. Jadi itu mengandung bonus. Trigger. Nanti di antara susunan trigger yang pemain miliki kita dapat 3 buah danger block di setiap pemain. Block tersebut terdiri dari time plus 10 second. Jadi waktunya ditambah 10 detik. Player lost one block. Jadi kehilangan 1 blok dari susunannya. Mendapatkan danger block itu pemain yang mendapatkan danger block di kelompok. 3 player lost one block. Sama seperti apa sih, tapi ini dia ngambil itu dari tempat jawaban susunan itu dari sini. Saya balik lagi. Nah, nanti misalnya player lulus one game, jadi yang bilangnya dari sini. Dan nanti player sebelumnya ada yang bonus, yang player give one, maka nanti si juri akan menyebutkan 1 hit tanpa memberitahu dan hit tersebut harus ada di sini dan pemain tersebut harus mencari hit tersebut ada di balok pemain 1, pemain 2 atau pemain 3. Ini nanti dicari sendiri. Soalnya si juri sudah menyebutkan hit tersebut. Oke, penjelasan hit. Untuk hit sendiri memiliki arti. Jika mendapatkan hit, juri akan mengucapkan random hit yang berisi kalimat yang digunakan untuk menyelesaikan ini. Hal tersebut merupakan salah satu lanjutan dari kalimat yang telah dimiliki player. Sehingga nanti player akan mencari balik sudah susu. Jadi saya tadi balik. Nah, saya kehilangan maka player harus membuang 1 balok yang kalimat itu yang telah dimiliki.